Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bekti Wilson Channel. Saya saat ini kelas 4 SD. Umur saya 9 tahun. Saya akan membawakan sebuah cerita. Tanpa basa-basi, kita mulai saja apakah? Kita mulai saja. Apakah itu? Ini dia. Cerita ke-1. Tungguin ya. Lanjut. Si Manis Jembatan Ancol. Cerita horor Indonesia yang pertama adalah Si Manis Jembatan Ancol. Bagi kamu yang besar di tahun 90-an, tidak asing mendengar cerita sosok wanita muda yang ditemukan tewas di kawasan Ancol. Legenda masyarakat Jakarta itu bahkan beberapa kali diangkat menjadi film beberapa waktu lalu dan dibuatkan beberapa serial yang tayang di televisi. Ada dua versi cerita yang berkembang mengenai kemunculan Si Manis Jembatan Ancol. Versi pertama menceritakan gadis bernama Mariam yang tinggal bersama ibunya di rumah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut jatuh cinta dengan kecantikan dan kemanisannya. Namun Mariam menolak dan melarikan diri. Pelarian Mariam sia-sia karena ia bertemu dengan kawanan preman yang memperkosa dan membunuhnya. Lalu jasadnya dibuang di dekat area Ancol. Lanjut ke versi kedua. Versi kedua ini menceritakan seorang gadis bernama Arya yang tidak jauh berbeda nasibnya dengan Mariam, yang dinikahi oleh seorang juragan kaya bernama Owei Tambahsia. Arya melarikan diri. Namun ia berhasil ditangkap oleh para preman tangan kanan Owei Tambahsia. Meski sempat melakukan perlawanan, namun ia tak sanggup melawan karena tenaganya tidak sebanding. Akhirnya Arya tewas di tangan para preman tersebut dan jasadnya dibuang di dekat persawahan dekat dengan Ancol. Hingga kini sejumlah orang mengaku pernah melihat sosok Arya atau Mariam menampakkan diri di atas jembatan Ancol. Ia digambarkan sebagai sosok berambut panjang dan kehadirannya dipercaya berkaitan dengan terjadinya sejumlah kecelakaan di daerah tersebut. Cerita menyeramkan terkait kehadiran sosok Mariam pernah dialami oleh Mbah Broto, seorang pelukis di daerah Ancol. Ia mengaku didatangi sosok Mariam yang minta dilukis. Namun belum selesai ia melukis, sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Mbah Broto sempat mengejar dan menemukannya, tetapi yang dia lihat justru tubuh wanita itu seperti terbang dan melayang dari kejauhan. Kita lanjut lagi ke cerita yang lebih epik. Nungguin? Ya udah lanjut aja lah. Cerita nomor 2 yaitu adalah judulnya Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul menjadi cerita horor Indonesia yang melegenda bagi masyarakat Jawa, khususnya yang tinggal di daerah pesisir pantai selatan. Banyak versi yang menyebutkan asal-usulnya. Salah satunya menyebutkan bahwa ia merupakan putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran bernama Putri Kandita. Kehadiran Putri Kandita tidak disukai oleh Selir dan saudara-saudaranya, hingga ia dikutuk oleh seorang penyihir dengan penyakit kusta. Prabu Siliwangi dihasut oleh Selir dan anak-anaknya untuk mengusirnya dari kerajaan. Mendengar hal tersebut, Putri Kandita melarikan diri dari kerajaan dan mendapat pisakan gaib untuk menceburkan dirinya ke Laut Jawa bagian selatan. Setelah itu, Putri Kandita sembuh dari kutukan tersebut dan memutuskan untuk tinggal di Laut Selatan bersama pasukannya hingga kini. Cerita yang menyeramkan dan melegenda adalah larangan memakai baju hijau ketika berkunjung ke pantai selatan. Bagi siapapun yang memakai pakaian hijau di sepanjang pantai selatan, ia akan tertimpa kesialan, yaitu diculik oleh penguasa pantai kidul. Pertama, ia akan dijadikan pasukan kerajaan. Dan kedua,
ia akan dijadikan sebagai pelayan istana Nyi Roro Kidul. Terlepas dari tidak benar tidaknya cerita tersebut, sejumlah masyarakat pesisir laut selatan mempercayai mitos tersebut hingga kini. Kita lanjut ke cerita yang lebih oke ya. Nomor 3, pasar hantu di Gunung Lawu. Mendaki gunung adalah kegiatan yang menyenangkan. Namun, apa jadinya jika hal tersebut menjadi cerita yang menyeramkan? Gunung Lawu adalah gunung yang berada di daerah perbatasan antara Karanganyar, Jawa Tengah dengan Magetan, Jawa Timur. Yang banyak dijadikan sebagai objek pendakian. Namun, Gunung Lawu bukan gunung yang biasa, sebab banyak pendaki yang menemui kejadian mistis di sana. Sejumlah kejadian mistis banyak ditemui seperti kehadiran pasar di daerah lereng gunung. Cukup aneh, karena jarang ada pasar di daerah pegunungan. Namun, pasar yang dimaksud adalah pasar hantu yang terletak di pos 5. Pendakian melalui Candi Ceto, masyarakat setempat mempercayai jika ada yang melewati pasar hantu tersebut dan mendengar suara pedagang menanyai, "Mau beli apa?" Pendaki harus menjawab pertanyaan tersebut. Jika ditawari sesuatu, maka harus ditolak dan mengambil sesuatu yang ada di sekitar, seperti batu. Setelah itu pendaki juga harus melemparkan uang ke arah sumber suara. Jika tidak, maka ia akan ditimpa kesialan selama berada di Gunung Lawu. Beberapa pendaki yang melanggar pantangan ini dikabarkan tersesat sampai hilang diculik ke dimensi lain. Kita lanjut lagi. Ini masih banyak loh ceritanya. Lanjut nomor 4. Judulnya adalah Kuyang. Cerita horor Indonesia lainnya datang dari Pulau Kalimantan, bernama Kuyang. Sosoknya seperti manusia ketika siang hari dan berbaur dengan masyarakat. Namun ketika malam hari, ia menjelma menjadi hantu yang menyeramkan. Ya kalau siang dia biasa-biasa aja kayak manusia. Kalau malam dia jadi setan. Ia mampu melepaskan kepala dari tubuhnya. Tidak hanya itu, kepala tersebut bisa terbang bersama dengan anggota organ dalam, seperti jantung, hati, dan usus. Ketika terbang, muncul cahaya berwarna merah menyerupai api yang mengikutinya dari belakang. Ia memiliki 2 taring di sebelah kanan dan kiri mulutnya. Kuyang dipercayai sebagai hantu yang suka meminum darah dari seorang ibu yang hamil atau baru melahirkan, serta darah dari bayi yang baru lahir, agar korbannya tidak curiga. Kuyang biasanya mampu merubah dirinya menjadi seekor kucing atau burung. Kita lanjut lagi ke nomor 5 ya. Penasaran nggak apa? Ya udah lanjut aja. Wewe Gombel judulnya. Wewe Gombel adalah cerita hantu Indonesia tertua yang masih ada sampai saat ini. Hantu ini oleh masyarakat dipercaya sebagai wanita yang bunuh diri setelah sebelumnya membunuh suaminya. Wanita itu tidak bisa memberikan keturunan sehingga suaminya selingkuh dengan wanita lain yang membuatnya tidak berpikir panjang untuk membunuhnya. Ia dipercaya berasal dari daerah Gombel, Semarang, yang dulunya dijadikan sebagai tempat pembunuhan pada masa penjajahan. Waktu kedatangan Wewe Gombel biasanya menjelang maghrib, di mana ia akan menculik anak-anak yang berada di luar rumah. Anak-anak tersebut akan dibawa ke alam lain karena dianggap tidak mempunyai rumah. Dari mitos tersebut, orang tua suka melarang anaknya untuk berpergian keluar rumah ketika waktu maghrib karena bisa diculik oleh Wewe Gombel. Namun di balik mitos tersebut tersimpan pesan kepada orang tua agar selalu mengawasi dan memperhatikan anak-anaknya untuk tidak bermain ke tempat yang berbahaya. Kita lanjut ke cerita satu lagi.
Lampor. Cerita mistis menjelang maghrib juga beredar luas di kalangan masyarakat Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Beberapa waktu lalu, pengguna TikTok diramaikan membicarakan urban legend bernama Lampor. Oleh beberapa masyarakat, Lampor dipercaya sebagai hantu yang membawa keranda terbang yang datang untuk menjemput orang-orang. Sosoknya datang menjelang maghrib, karena itulah masyarakat Temanggung memilih tinggal di dalam rumah daripada beraktivitas di luar. Ketika diculik Lampor, korbannya tidak akan bisa kembali. Meskipun bisa kembali dengan selamat, namun mereka akan menjadi linglung atau gila. Kehadirannya ditandai dengan datangnya angin kencang yang berhembus dari arah selatan. Cerita mistis tentang Lampor beberapa waktu yang lalu sempat diangkat menjadi film dengan dibungkus cerita yang menyeramkan. Mengenal sosok Lampor. Lampor digambarkan sebagai sosok berbadan besar, berwarna hitam dengan keranda yang terbang di belakangnya. Oke, itu cerita kita hari ini. Sampai di sini aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.